Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki Hari Kamis Putih. Dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi, ada dua hal penting yang Yesus tinggalkan untuk kita. Hal yang pertama, itu ia mengajarkan tentang nilai cinta. Cinta yang diajarkan adalah cinta yang berkorban. Ia memecahkan tubuhnya dan menuangkan darahnya untuk manusia. Memecahkan tubuhnya dan menuangkan darahnya adalah sebuah tindakan korban yang utuh. Korban itu akan menjadi nyata ketika ia akan menerima salib. Dan hal itu berarti bahwa cintanya memang utuh hanya kepada manusia.
sebuah cinta yang korban, dan cinta itu tanpa suatu syarat apapun. Selain itu, yang kedua, Yesus juga mengajarkan kepada kita tentang nilai sebuah pelayanan. Di sini ia mau katakan bahwa kerajaan Allah itu tidak diletakkan pada kekuasaan dan juga kelimpahan harta, tetapi lahir oleh kasih untuk melakukan tindakan pelayanan. Yesus mengajarkan para murid agar pelayanan itu tidak boleh dibatasi karena status atau juga karena suatu kepentingan diri, tetapi harus menjaga panggilan iman yang dewasa. Maka kalau dalam bacaan Injil tadi kita mendengar ketika Simon Petrus menolak untuk tidak dibasuh kakinya, di situ Yesus justru mencegahnya. Yesus menghendaki agar pelayanan itu menjadi suatu identitas bagi setiap pengikutnya. Maka Yesus katakan, karena aku telah berbuat, maka kamu juga harus berbuat demikian antara seorang terhadap yang lain. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus tidak meninggalkan suatu apapun kepada para murid selain cinta dan pelayanan. Kedua ajaran inilah yang membedakan murid Yesus dan juga murid kaum Farisi dan kaum Saduki. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saling mengasihi dan saling melayani satu kepada yang lain itu merupakan suatu tindakan kerajaan Allah yang hadir di dunia ini. Karena dengan mengasihi dan dengan melayani, di sana kita akan mengalami bahwa orang-orang yang kecil pasti akan merasakan hal itu. Orang-orang yang menderita, orang-orang yang dikucilkan, juga yang sakit, juga mereka yang tidak mendapatkan keadilan. Disitulah mereka akan mengalaminya. Maka mari kita menjadikan cinta dan pelayanan bukan sesuatu yang terbatas hanya pada golongan tertentu atau hanya untuk mencari popularitas atau hanya untuk mengejar kenyamanan diri, atau pelayanan kita menjadi sangat mahal karena posisi kita yang diperhitungkan di tengah lingkungan kita atau di tengah keluarga kita. Kristus telah mencintai dan melayani kita tanpa syarat, maka kita pun wajib melakukan hal demikian. Umat berimanku yang terkasih dalam Kristus, selagi kita masih diberikan waktu dan kesempatan, mari kita saling mencintai dan kita saling melayani tanpa harus mengandung syarat di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin.